Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh sudah datang kepadamu pengajaran dari Tuhan dan juga obat untuk sesuatu yang ada di dalam jiwa dan petunjuk dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Yang kami hormati dan muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah salat maghrib rahimahullah. Marilah kita kembali berserah diri kepada Allah dan menanggalkan perbuatan kita, yaitu dengan memulai perbuatan itu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mesti dengan bismillah? Kenapa tidak yang lain-lain? Karena di dalam lafaz basmalah itu, pada bacaan bismillah itu sudah terkandung makna kita menyandarkan perbuatan itu kepada Allah. Bismillah itu diawali dengan huruf ba, ya Bapak Ibu ya. Ba kan? Ba. Jadi kalau dalam bahasa Arab ba itu namanya ba ibtida. Yang artinya di situ terkandung makna abadaku, aku mulai. Maka bismillah itu maknanya aku mulai. Apa yang aku mulai? Ini sesuatu yang akan aku lakukan ini. Disampaikan kemana perbuatan itu? Bismillah, kepada atas nama Allah. Makanya bismillah itu kandungan maknanya adalah bermakna bahwasanya kita memulai pekerjaan itu, pekerjaan yang akan kita lakukan itu kita sandarkan kepada Allah. Jadi dalam satu riwayat hadisnya kan Rasulullah menyampaikan kullu syai'in billahi la bismillah bahwa benar dalam riwayat lain bahwa akhlak setiap perbuatan baik sekalipun tapi tidak disandarkan, tidak dimulai atas nama Allah, perbuatan itu bisa saja abtar. Abtar artinya tidak berarti, ya, tidak berarti. Jadi bernilai tidak bernilainya kebaikan kita itu, nah, tergantung kepada kita, kepada siapa kita sangkutkan. Dalam hal ini kita menyangkutkan perbuatan kita itu kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Bapak Ibu menjadi satu kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah selawat itu, sebelum selawat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini, maghrib ini kita diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan satu nikmat di mana kita bisa kembali bertemu, berkumpul dan berjumpa dalam satu majelis tausiah agama. Yang kalau sekarang menyebutnya ceramah, milik tausiah apapun namanya. Tapi ini adalah satu yang dilazimkan karena Rasulullah SAW itu dulu juga begitu. Sehabis sholat beliau berkumpul
dengan sahabat-sahabat. Para sahabat bertanya kepada beliau tentang agama Islam. Jadi artinya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak ada pula larangannya. Dalam rangka kita memperkuat pengetahuan agama kita. Kemudian salawat dan salam tertuju dan teruntuk pula buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak Ibu hadir, ada sesuatu yang baru dalam pengajian kita ya. Biasanya kita adakan pada malam Selasa kan? Selasa itu kan Selasa, masa kita hari yang ketiga. Ahad, Senin, Selasa. Sekarang kita pindah dari Jumat. Jumat itu berkumpul. Dimana kajian kita tetap. Pertama, kita sudah cukup lama, sudah 2 bulan lebih ya. Ya, ada kegiatan ini karena kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita sudah kita tunaikan dengan segala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita betul-betul kembali ke fitrah, kembali kepada aslul khalq kita. Jadi fitrah itu artinya Bapak Ibu aslul khalqi, asal kejadian kita. Jadi bagaimana asal kejadian kita? Asal kejadian kita itu memang dalam keadaan tercipta, terlahir dalam keadaan fitrah itu, dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan jiwa yang fitrah. Jiwa fitrah artinya apa? Jiwa yang suci dan bersih, tidak ada noda, tidak ada dosa. Seperti itu kita terlahir. Tapi kemudian fitrah kita itu, jiwa kita itu yang diibaratkan kain putih oleh Rasulullah, kemudian menjadi ternoda. Apa yang menodainya? Itulah yang kita sebut al-ma'asi atau maksiat, keburukan, kejahatan itu menjadi noda sehingga fitrah kita itu tidak lagi suci, sudah berwarna-warni. Namun demikian selalu kepada kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk rahmatnya untuk mensucikan fitrah kita itu, supaya jiwa kita selalu dalam keadaan bersih. Apa itu? Yaitu dengan senantiasanya kita memohon ampun setiap hari dalam bentuk ubudiyah ataupun ibadah istighfar. Jadi Rasulullah mengatakan, aku sekurang-kurangnya bertaubat kepada Allah itu 70 kali dalam sehari. Lalu apa faedah daripada istighfar itu? Tiada lain adalah untuk fitrah kita, jiwa kita itu senantiasa bersih. Karena satu ketika dalam satu kesempatan kalau kita baca dalam keterangan kitab Riyadhus Shalihin itu kita temukan di mana Rasulullah pernah memanggil sahabat-sahabat, lalu Nabi menunjuk, Rasulullah menunjuk ke dinding. Coba kalian lihat, kalau seandainya dinding itu disapu, dibersihkan sebanyak 70 kali dalam sehari, bagaimana kira-kira dinding itu Rasulullah? Kaca itu lebih mudah tadi, kita anggap dia 70 kali dalam sehari, gimana kira-kira? Itulah istighfar itu. Jadi makanya kita dalam setiap hari jangan lupa beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena istighfar itu ibaratkan kita menyapu dindingnya saja. Yang dimaksud dinding itu adalah jiwa kita. Makanya beristighfar itu orang yang lain yang beristighfar jiwanya selalu bersih. Nah lalu Allah berikan pula 1 bulan yang istimewa, kesempatan yang lebih besar, lebih hari yang biasa. Itu bulan Ramadan, bulan yang kita Rasulullah menyebut dengan bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan.
Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahan Ramadan itu adalah kita diberikan kesempatan menebus dosa kita, bermunajat kepada Allah, beristighfar. Makanya Bapak Ibu, kalau orang itu menunaikan puasa itu dengan baik, ibadahnya dengan sempurna, maka selama Ramadan itu fitrahnya akan kembali putih, bersih. Maka 1 Syawal wajar dia disebut kembali ke fitrah. Titik nol lagi. Nah, jadi orang yang berbenar-benar selama Ramadan itu kembali dia ke fitrah. Ya. Jadi tidak sama persis. Idul Fitri itu artinya yang berlebaran. Orang yang berlebaran pada Idul Fitri juga beridul Fitri. Karena pada Idul Fitri itu secara hakikat memang tertuju kepada orang yang fitrahnya betul-betul kembali. Merayakannya siapapun bisa, tapi merayakannya belum tentu. Karena untuk sampai ke hakikat Idul Fitri itu adalah dengan perjuangan berat itu. Setelah lewat Idul Fitri ini Bapak Ibu, tentu sudah lewat mulai sekarang sudah 3 Zulqa'dah kalau saya tidak salah. Ya Ustaz? 3 ya? Ada juga ya? 3. Sudah lewat maghrib masuk ke 3 lagi. Ya, nah, jadi pasca Ramadan sudah masuklah bulan Zulqa'dah. Nah, yang penting kita ingat perintah Allah kepada kita. Fastaqim kama umirta. Ya, hendaklah kalian istiqomah terhadap sebagaimana kepada Nabi maksudnya, hendaklah engkau Muhammad istiqomah sebagaimana engkau diperintah. Jadi yang perlu kita jaga Bapak Ibu setelah Ramadan, hari-hari sesudah itu kita hendaknya istiqomah. Apa itu istiqomah? Konsisten. Jangan kita ini hidup seperti baling-baling di atas. Kita datang masanya taat, kita setelah taat. Habis bulannya hilang ketaatan itu. Nah, ini kan tidak boleh. Kan itu yang menjadi penyakit kita. Apa penyakit kita? Taat, kemudian hilang ketaatan. Kita disuruh konsisten, berubah-ubah, ya, tidak boleh. Jadi walaupun sedikit yang bisa kita pertahankan, kita pertahankan. Itu namanya istiqomah. Bapak Ibu hadir, itulah sedikit pengantar kita. Nah, sekarang kita mulai kepada pengajian kita, bahwasanya setelah bulan Ramadan ini kembali kami berikan kesempatan. Terima kasih kepada Ustaz, guru dan jemaah yang masih kesempatan untuk bisa berjumpa, bertemu dalam kajian kita. Nah, kajian kita sekarang kita polakan supaya tidak kemana-mana, bahwa kajian kita khusus dengan saya sendiri Bapak Ibu tentu sesuai dengan bidang saya. Kalaupun bidangnya itu bisa menyenggol dengan yang sedikit-sedikit, nah, karena ustadznya sudah ada juga yang lain, maka kita sebaik-baik ilmu itu hendaklah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Maka saya disertasi saya itu tasawuf Bapak Ibu. Oleh sebab itu ilmu itu yang akan saya kembangkan. Tapi bukan berarti tidak menyenggol yang lain, ya. Tapi supaya enak pembidangannya. Karena kalau kita lihat pembidangan dari ustaz kita kan sudah ada. Ada yang ustaznya luar biasa, Ustaz sastra Al-Quran, Ustaz Sofian tadi. Masih ingat saya? Ustaz Sofian tadi kita ambil lepas-lepas. Ilmu itu langka. Ilmu langka, luar biasa penguasaan. Dia itu ahli stilistika. Stilistika itu apa? Makna-makna kata yang dalam Al-Quran itu dapat dimulai oleh beliau. Nah, itu berarti kita sudah satu bidang ilmu itu. Ada yang lain bidang fikih. Yang lain, salah satunya adalah bidang ilmu tasawuf. Bapak Ibu hadir, nah, malam ini tadi sudah kita kirim sama Ustaz kemana arah kajian kita sampai Ramadan
ya pertama kali selesai. Sebagaimana biasa Bapak Ibu, kita sudah mulai juga dulu kajian kita itu adalah berkaitan dengan ilmu tasawuf. Terus ada bertanya, ilmu ini kan banyak dikenal, tidak banyak kajiannya, bahkan penelitian tentang ini tidak banyak juga. Yang jelas ini adalah salah satu ilmu dalam ilmu keislaman. Maka malam ini kita ingin menghantarkan Bapak Ibu apa saja ilmu-ilmu keislaman itu yang mesti kita ketahui, sehingga kita bisa melihat Islam itu lebih komplit lagi. Yang pertama kita ingin sampaikan, apapun ilmunya di dalam Islam, sumbernya itu adalah Al-Quran. Selagi ilmu itu berinduk kepada Al-Quran, pelajarilah. Boleh kita pahami, tapi kalau tidak berinduk kepada Al-Quran, tinggalkan. Kalau kita lihat surat ayat yang bacakan dalam surat itu tadi, Al-Quran itu di ayat itu Bapak Ibu 4 fungsinya. Jadi ilmu itu di mana letaknya itu ya? Apa fungsi Al-Quran dalam ayat itu? Pertama kita lihat, wahai orang-orang, wahai manusia, sungguh sudah datang kepadamu satu mau'izatun. Al-Quran itu mau'izat. Wa syifaa'un, obat. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmat, dan rahmat. Jadi dalam ayat yang satu ayat yang saya bacakan dalam surat Yunus tadi, Al-Quran itu disebutkan 4 fungsinya untuk kita. Wahai manusia, bukan orang beriman saja, siapapun bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, berpetunjuk kepada Al-Quran. Cuma mereka ada yang mau berpetunjuk, cuma tidak mau mengimani. Pertama dikatakan Al-Quran itu mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu artinya pengajaran. Pengajaran itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Di bidang apa saja Bapak Ibu? Ya. Berkaitan sesuatu yang berkaitan dengan sisi-sisi kehidupan kita itu disebut mau'izah. Bidang apa saja? Mulai dari bidang kita, pengajarannya Al-Quran. Belajar kita dari Al-Quran. Jangan berakidah di luar nilai-nilai Al-Quran. Bidang akidah, kemana kita menuju dalam bidang akidah? Jangan kemana-mana dulu. Jangan kepada pendapat manusia, jangan pendapat sana, pendapat sini, tidak. Yang pertama, kita berpetunjuk dalam bidang akidah itu kepada Al-Quran. Saya tanya Bapak Ibu, apa petunjuk Al-Quran yang berkaitan dengan akidah? Apa petunjuk Al-Quran berkaitan dengan akidah? Jawabnya adalah Al-Quran membimbing kita bahwa berakidahlah, yakinilah Allah sebagai Tuhan. Itu isi akidah itu. Wa ilahukum ilahun wahid. Itu pengajaran Al-Quran kepada kita dalam masalah akidah. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, Ahad. Apa makna Ahad itu? Coba jelaskan makna. La ilaha illallahu wa la syarika. Jadi yang ahad itu maknanya apa? La syarika. Anda ada syarikat baginya. Tunggal dia sendirian. Jadi itu makna ahad, la syarika. Tidak ada syarikat baginya. Nah, bagaimana kita berpetunjuk dalam masalah akidah itu? Berpetunjuk kita kepada Al-Quran, bukan kepada pendapat orang. Pendapat orang itu pemahaman menurut itu pemahaman. Yang intinya dulu berakidah itu merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Dan jelas sekali dikatakan bahwasanya kita hidup ini harus ada pegangan. Ibaratkan pohon, tempat berpegangnya pohon apa?
Tempat bergantungnya pohon apa? Agama. Kalau kita sebagai orang beriman, apa pegangan hidup kita? Tiada lain adalah ketauhidan kita kepada Allah. Semakin kuat pegangan, tempat berpegang, semakin kuat hidup kita. Lihat surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraba masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, oleh Allah perintahkan kepada kita melihat pohon, lihatlah pohon. Bagaimana pohon yang baik itu? Pohon yang baik itu pasti akarnya menghujam ke bawah, kuatnya. Nah, itulah digambarkan seperti itulah kalimat tauhid, kalimat yang baik. Tauhid yang ada di hati kita itu dia akan menjadi kekuasaan dalam kita menjalani itu. Itu mau'izah pertama, yaitu mau'izah pengajaran Al-Quran yang berkaitan dengan ketauhidan, akidah. Al-Quran juga mau'izah dalam bidang hukum. Hukum itu tidak dibuat-buat. Ya, hukum itu sudah ada dalam Al-Quran. Lalu fikih atau fuqaha atau tugasnya? Tugasnya memahami, mengeluarkan maksud hukum. Itu tugas fuqaha atau yang hukum itu sendiri bukan produk manusia. Hukum itu adalah produk Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengajaran dalam hukum, merujuk kita dulu. Pengajaran dalam bidang apa lagi dalam kehidupan sosial kita. Semuanya mau'izah itu kepada Al-Quran. Pertama itu fungsi Al-Quran. Yang kedua fungsi Al-Quran apa katanya? Wasyifa'un lima fi sudur. Dia menjadi syifa. Syifa itu artinya apa? Syifa itu artinya apa? Obat. Obat yang mana? Karena ada dua istilah obat. Ada syifa, ada dawa'un. Kalau dawa'un itu yang kita makan. Dikulidain dawa'un bila maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Kalau mati ada obatnya, orang akan mati, tetapi mati. Dawa'un itu obatnya fisik. Tapi Al-Quran itu juga menyebut dirinya syifa. Syifa itu artinya apa? Obat lima fi sudur. Syifa lima fi sudur. Menjadi obat dalam sesuatu yang dalam jiwa. Apa yang ada dalam jiwa kita? Kegelisahan. Jadi dalam jiwa manusia itu dalam Al-Quran diberitakan sesuatu yang hati dalam jiwa kita itu apa? Satu, halu'ah, jazu'ah, manu'ah. Halu'ah itu apa? Gelisah yang tidak berketentuan. Pernah nggak kita malam itu apa itu? Di mau makan dan mau makan, di bawah lalu matol mau lalu, di bawah mana lalu matol lalu hati. Nah, itu tanda kita ada masalah itu. Salah satu terapinya adalah qiraatul Quran. Menjadi obat. Tapi jangan salah pula dalam Quran diminum aja yang ada begitu jadi dibaca. Maka orang rajin baca Al-Quran hidupnya akan enjoy ya. Udah bapak jadi ibu, maka itu tidak ada masalah. Dia coba baca Al-Quran, ya bu, menyembunyikan masalah. Menyembunyikan masalah. Masalahnya tersembunyi. Tapi insya Allah orang yang dekat dengan Al-Quran ibaratkan kapal yang berlayar di lautan. Walaupun ombaknya tinggi, tapi dia bisa melewati di sela-sela ombak. Itu juga perlu. Tapi kalau orang jauh di Al-Quran, tabanam dia ya tanang. Tidak ada masalah loh. Tanya namanya. Tak kicau dengan darah tak kicau dengan darah. Sama lama-lama itu, orang tak mengamangannya risau. Sifat. Yang ketiga wahudan, petunjuk. Petunjuk itu artinya apa? Pegangan dalam kita bersikap, bertindak dan berbuat. Al-Quran. Yang keempat, rahmat. Al-Quran itu rahmat untuk kita.
Kenapa? Banyak rahmatnya. Banyak orang lain. Contoh saja satu rahmat yang saya temukan Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Al-Quran itu, salah satunya apa? Allah menjadikan banyak kemudahan dan kebajikan untuk kita. Jadi jangan takut. Jadi kalau kita masukkan anak kita ke pesantren, Ustaz, di mana dia bekerja nanti Ustaz? Jangan takut. Akan ada rahmat Allah untuk mereka. Rahmat. Jadi rahmat itu maknanya luas sekali. Ya, jadi saya punya teman dulu Bapak Ibu, contoh rahmat orang dekat dengan Al-Quran itu apa? Jadi ada seorang teman itu bercerita, namanya Mustafa, kalau salah, kebetulan kami dekat. Pekerjaan saya itu mengajar mengaji saja. Itu pekerjaan yang menurut orang kan itu pekerjaan yang biasa. Suatu ketika datang masanya dia berumah tangga. Ketika berumah tangga itu datanglah tamu-tamu. Dan yang lucunya ada satu tamu amplop orang pada panjang, dia amplopnya segini. Ya enggak, sepanjang amplop orang tua dosa. Tapi giliran yang satu itu kertasnya sudah segini. Kenapa tuh Pak? Orang sepanjang amplop. Artinya sekarang tesnya dia sekarang. Ya, ya. Setelah dibuka, baru ingat deh kalau ada orang ngasih kertas kecil dibuka, nggak ada duitnya, dimana disuruh seperti di kereta. Tapi di situ baru dia tertulis, dan selamat rumah tangga, kami mengucapkan selamat. Tidak ada pernah tertulis angka berapa akan berikannya. Ya kan? Minta ngomong ini, minta tidak pernah. Jadi apa katanya? Nanti datang ke rumah ya. Itu aja teman dia datang ke rumah. Lalu apa jawabnya? Ustaz kan sudah lama ngajar anak saya ngaji. Nah sekarang Ustaz saya terima ngajar di kantor saya di kedutaan besar. Kedutaan besar. Nah kalau jawab kedutaan dia sampaikan. Setelah itu karena dia pada ngaji, antar kemana-mana dia pergi. Sekarang sudah tahu tapi nomornya saya sudah. Jadi kita tidak boleh takut. Bapak Ibu lagi, salah satu malam ini, sebagaimana kita sebutkan, pengajian kita ke depannya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apakah bermula dari Al-Quran atau tidak kita diam. Ya, kenapa? Karena ilmu tasawuf itu ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga hati dan jiwa kita selalu bersih. Karena banyak orang beribadah, banyak ibadahnya, cuma jiwanya bersih. Dia banyak sholatnya, tapi sombongnya tinggi. Disukai Allah kayak itu. Nah, dia banyak kebajikannya, hatinya tidak beres, masih juga dicampur oleh kebencian, tidak bagus. Maka ilmu tasawuf itu sebetulnya Bapak Ibu, ilmu yang ada di antara ilmu-ilmu keislaman lain, yang intinya adalah membawa kita bagaimana kita menjalani hidup ini selalu dalam keadaan nafs yang bersih. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Maka Allah hanya bisa didekati dalam keadaan jiwa yang bersih. Ya kan? Oleh kenapa? Termasuk juga begitu. Siapakah yang dapat menikmati indahnya akhirat? Jelas dikatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa menikmati kebaikan akhirat itu adalah kecuali mereka datang kepada Allah dengan hati jiwa yang bersih. Ini ilmu tasawuf itu membersihkan itu, membawa kita kepada satu kesadaran bagaimana kita membersihkan jiwa ini membaik. Dan ilmu tasawuf itu di dalam ilmu-ilmu yang lain saling berkait. Karena ilmu tasawuf ini kan mengambil nilainya dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada perintah yang menyatakan orang yang beruntung dalam hidup itu siapa? Qad aflaha
man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang beruntung itu adalah orang yang membersihkan jiwanya. Dan orang yang merugi itu yang mana? Orang yang membiarkan jiwa itu dalam keadaan tidak bersih, kotor terus. Jadi kebahagiaan hidup kita itu sebetulnya apa itu? Keberuntungan hidup kita bukan pada fisik, tidak di badan apapun. Di mana sebetulnya? Di sini. Maka Rasulullah itu pernah mengatakan, kalian tahu tak takwa itu di mana? Di mana takwa itu? Rasulullah menepuk. Tepuk sebelah kiri juga itu. Bari tepuk sebelah kiri. Karena hati itu letaknya di mana? Kiri atau kanan? Coba. Kanan. Ikut apa? Kiri kan? Kiri. Preso berapa? Ya. Kanan kiri. Kiri. Kalau orang sedang gantung, yang tepuk kiri atau kanan? Tetapi kalau sudah nyeri-nyeri di kiri kita ini waspada apa itu? Maka sebelah kiri itu penting kita perhatikan. Maka saku baju pun terletak di kanan atau di kiri. Kalau aman dan kiri, itu aman dunia. Ya lah, ya Pak. Ya kan? Ya Pak lah. Dengan sakit sebelah kiri itu kalau aman dunia. Nah kalau lama itu bangsa aku kan dua. Kalau bangsa kita bersama-sama gitu, cuma bangsaku seorang dua. Nah, akhirnya bangsa kita berjumpa bersama. Kalau bangsaku menanggung seorang-seorang kita. Ini Pak, takwa itu di sini kata Rasulullah. Di hatimu. Banyak pun ibadahmu, tapi hati ini tak beres, Tak bersih. tidak bisa. Maka muncullah ulama-ulama, ya, yang disebut ulama tasawuf, yang menyusun buku-buku dan karya-karya yang berisikan hal yang mesti kita perbuat, dan itu bersumber dari ayat dan Al-Quran dan hadis Rasulullah, bukan dikarang-karang itu saja. Berpetunjuk mereka sana. Nah, salah satunya imam yang paling terkenal sampai hari ini dalam kajian tasawuf itu namanya Imam Al-Ghazali. Kalau mendengar Imam Al-Ghazali, akhir karangan bukunya sana, kalau lihat ada 70 meninggal dalam usia muda. Imam Al-Ghazali karyanya banyak, luar biasa. Salah satu bukunya yang terkenal dan sampai hari ini menjadi pegangan bagi kita. Itu diantaranya buku apa? Ihya Ulumuddin, buku besar. Kita yang terlambat membaca itu buku Bapak Ibu. Nenek-nenek kita setelah saya teliti para peradilan abad 1920 di surau-surau lama itulah banyak orang tua untuk mengaji kitab itu. Nah, 1 tahun yang lalu dan baca dalam mereka di surau-surau. Iya, orang mungkin menghidupkan ibu-ibu agama. Nah, awak ini tak tahu namanya. Makanya ada yang mengatakan sesat juga. Maka ada orang mengatakan sesat. Tadi baca tidak mengasih sudah. Ya kan? Itu payahnya yang tahu itu. Itu penyebabnya kenapa? Karena kita cuma mau berpegang dengan ilmu kita saja. Ilmu Islam itu seperti saya sebut, selagi merujuk dia kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Rasulullah, tidak masalah. Tapi ada orang yang kerjanya menyalahkan saja. Ini. Nah, itu perlu kita hindari. Ya? Iya, kuncinya berujuk dengan Quran itu ya. Itu saya kunci. Iya. Kalau kita mengatakan ilmu kita saya benar, itu sudah benar. Rasulullah itu sudah mengamalkan tasawuf. Dalam tasawuf itu Bapak Ibu kita diajar hidup zuhud, hidup sederhana. Rasulullah itu bermewah-mewah, hidupnya sederhana. Sederhana. Hah? Lah nama itu tidak Rasulullah, cuma amal yang dikenal dan tidak. Sederhana. Rasulullah itu dalam ajaran tasawuf itu ada namanya tawakal. Rasulullah itu orang bertakwa benar. Tawakal. Nah, jadi kita itu banyak menyesat-nyesatkan. Biar tak bagus. Jadi
Jadi kalau begitu, mari kita membaca. Salah satunya kitab yang beliau tulis itu, kitab terakhirnya itu namanya Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin itu kitab apa? Ya, isinya adalah metode cara perjalanan seorang hamba menuju Allah. Apa yang harus kita jago dalam kita berjalan menuju Allah ini? Ya, apa yang harus kita hati-hati? Karena dunia ini kata Rasulullah banyak godaannya, banyak godaannya. Yang kalau tidak hati-hati kita bisa terhalang untuk bisa dekat kepada Allah. Nah, maka dikarang sebuah kitab oleh ulama kita. Itu kitab terakhir beliau, Minhajul Abidin. Tadi saya sudah kirim sama Ustaz, yang dari kanan atau dari kiri di sana. Kalau dari kiri berarti bahasa Indonesia. Kalau dari kanan, bahasa Arab. Yang di kiri nanti berbanyak. Nah, yang dari kiri boleh kita perbanyak saja, apa-apa. Kita masuk, ya, supaya kita merasakan kadang-kadang Bapak Ibu kita lupa menjaga diri kita. Maka di dalam kisah itu diajarkan kepada kita apa yang harus kita jauhi. Kalau ini godaannya bagaimana cara kita menghadapi. Kalau manusia godaannya bagaimana cara kita menghadapi. Kalau orang nafsu yang menggoda kita bagaimana cara kita menghadapi. Ya, kalau dunia menggoda kita bagaimana kita menghadapi. Kalau setan yang menggoda kita bagaimana pula kita menghadapi. Kan godaan-godaan. Kita diajar bagaimana kita bertaubat. Dalam Al-Quran itu sudah ada perintah bertaubat. Tapi cara bertaubat itu bagaimana kita diajarkan. Itu makanya Bapak Ibu ke depan, insya Allah mulai bulan depan kita mulai mengkaji kitab itu. Jadi saya sudah kirim mungkin kita kopi beberapa halaman bagaimana caranya besar. Bab pertama dari kitab itu bab ilmu dan makrifat. Kenapa bab ilmu itu? Karena perbuatan itu harus dengan ilmu. Ya, kalau pekerjaan tidak dengan ilmu rusak. Maka Imam itu akan mulai dari ilmu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu insya Allah ya, ini kita ini kan kajian tasawuf ini sudah saya rutinkan di Adalas. Kalau di Adalas biasanya ada jemaahnya ini Pak Afid yang punya hotel kayu besar ya. Karena hadir dia kajian tasawuf dan beberapa masjid sekarang sudah mulai. Supaya kita hidup ini bisa lebih sejuk dan tenang Bapak Ibu. Supaya kita tahu apa yang boleh kita lakukan. Jadi kita tidak ada bersyariat, tapi juga memahami akidah. Kalau kita sholat, mana kita sholat? Bukan hanya sekedar rukuk dan sujud badan saja, hati juga tuh. Karena itu masuknya dengan kajian tasawuf. Bapak Ibu hadir, itulah pengantar kita pada malam hari ini ya. Jadi kesimpulannya satu saja. Selain ilmu itu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, bolehlah kita mempelajari. Tapi kalau tidak itu sandarannya, tidak apa-apa kita tidak mempelajari. Nah itu saja kata kuncinya. Kalau tidak, kita akan bertengkar dengan terus. Dan itu menjadi pedoman sekarang. Ini menyalahkan ini menyalahkan ini. Kalau kita sudah saling salah menyalahkan, lalu mana letak kebenaran ini? Ya kan? Nah, sekarang kita jalani saja. Insya Allah kita mulai belajar saja. Nah, mulai babnya. Kalau tarikat itu ada wiridnya namanya. Wirid itu apa? Ya, umpamanya ada zikirnya, ada pemimpinnya. Kalau tasawuf itu sendiri kita bisa bertasawuf, tidak perlu pemimpin. Ustaz Kamal saja zuhur hidup sederhana, banyak mana fikih. Nah, tapi disempurnakan sederhana itu sudah diamalkan. Ya, bertawakal kita dalam hidup itu sudah bertasawuf. Ya, jadi itu beda. Kalau bertarikat ada wirid-wiridnya dan ada ajarannya dan ada musyrik. Kalau ini tidak.
Demikian saya Bapak Ibu, semoga kita sehat selalu. Kunci yang kedua